Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Nah, terus jadi kata orang tua itu, atau ini pengajian yang di Cilengsi itu simple gitu. Kemudian tahun 2018 saya itu pensiun dini di usia 49 itu, pindah ke Purworejo. Pindah di Purworejo itu ya saya pengen pengen di kampung karena orang tua rumahnya udah kosong, udah meninggal semua gitu. Kemudian tiba-tiba ya itu yang di sini itu tiba-tiba masuk pertama itu saya kaget, itu ada sekitar anak 20 langsung pengen ngaji gitu, ngaji. Nah, terus ya tempatnya ala kadarnya Mbak, wong tempatnya apa ya, tempat dulu itu garasi yang sempit sangat, 2,5 kali kan 6 meter. Nah, itu ya kumpul-kumpulan gitu. Itu tahun berapa Pak? Itu 2018 itu 2018 itu sudah ada kegiatan sekitar anak itu, terus tambah itu baru sekitar saya 3 bulan 4 bulan di sini. Itu tiba-tiba ada yang ngaji gitu. Saya pun juga kok banyak langsung gitu, biasanya kan 1-2 gitu. Ya alhamdulillah seperti itu. Mungkin penasaran atau gimana lah, karena saya pernah suka diskusi dengan orang-orang sekitar sini tentang kegiatan pengajian yang ada di Cilengsi. Mungkin seperti itu, jadi orang tuanya pada pengen menitipkan anaknya ke saya gitu. Kemudian karena sempit itu tahun 2019 akhir itu 2019 akhir 2018 akhir 2019 awal itu ini kita bikin pendopo ini Mbak, pendopo itu yang luasnya 8x8, lalu di depannya itu ada peninggalan musola tua itu Mbak. Musola tua itu dari Mbah Kiai Haji Zakaria, di mana Mbah Kiai Haji Zakaria itu adalah salah satu tokoh agama di sini yang dakwah Islam di sini. Orang Jawa bilang itu babat wilayah ini Mbah Zakaria, Mbah saya. Penyebar agama Islam. Nah, saya ini keturunan kelima itu. Jadi dulu itu memang di sini tuh sudah berupa pondok pesantren. Tapi semenjak kedua, ketiga, keempat itu belum gitu. Tidak diteruskan, mungkin belum ada penerus gitu. Nah, setelah generasi kelima ini, kita 2019 itu saya dapat amanah oleh mbah saya, itu saya meneruskan perjuangan beliau gitu. Nah, sekarang yang di sini sebetulnya dari dulu itu begitu 2018 itu saya ada program-program pendidikan agama Islam, khususnya di majelis itu dulunya Majelis Taklim ya, Majelis Taklim MT3M yang 2007 di Cilengsi itu namanya juga MT3M. MT itu Majelis Taklim, 3M itu dari singkatan menghadiri, memahami, mengamalkan. Jadi dengan adanya hadir, nah, insya Allah bisa juga dipahami. Setelah paham ya insya Allah ya akan mudah untuk diamalkan. Harapan seperti itu slogan kami 3M itu Mbak. Jadi tidak Arabik, tidak berbau-bau Arab itu, bau-bau yang simpel gitu. Nah, kemudian di tahun 2021 kemarin itu kita karena sudah dapat legalitas dari surat kuasa dari Pak Pur, dari yayasan, secara legalnya sudah ada, kami saya rubah jadi pondok pesantren. Karena memang ada beberapa yang di sini ada dari Pasuruan, ada kalau sebulan 2 bulan banyak sebetulnya Mbak, saya nggak hafal ya Mbak. Karena cuma kadang seminggu 2 minggu itu anak-anak itu. Nah, terus yang sekarang ini yang di sini dari Bekasi yang sudah 5 bulan itu, 6 bulan lah, hampir 6 bulan itu. Jadi kami di dalam
dunia pendidikan pesantren ini memang ada gini loh, dengan pengalaman saya dulu pesantren kok lama tapi kok gimana ya, kurang mendapatkan optimal gitu. Terus saya rubah sistemnya yang sesimpel mungkin, seefektif mungkin. Kami mengutamakan di praktek gitu loh, di aplikasi. Sehingga di sini ada beberapa kegiatan yang memang bukan seumpama ya, artinya setelah tamat sekolahnya di luar, Pak, di sini tuh anak-anak pada di luar yang pada ngaji itu ada sekitar 31 anak. Itu harapan saya tamat SMA, yang ada yang mau kerja atau mau kuliah itu mereka sudah mendapatkan pembekalan yang dasar lah. Tapi yang dasar itu cukup untuk, insya Allah cukup untuk bekal mereka. Seperti begini misalkan, jadi kalau di lingkungan itu kan sudah ada kegiatan doa bersama tahlil kendulen gitu loh, Pak. Yeah. Insya Allah di sini itu sudah saya uji jadi imam tahlil, imam yasin. Yeah. Saya uji dari jadi imam mujahadah, kayak tiga nafas, kayak sholat, kayak al-barzanji dan sebagainya sudah. Yeah. Itu jadi ada materi tahfidz juga, tahfidz yang sifatnya surat-surat yang sering umum dipakai, kayak misalkan Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Kahfi dan sebagainya itu. Nah, ini dari materi ini, dan khususnya di sini itu ada materi yang di bab tauhid itu yang sangat simpel itu. Saya ngambil dari Pak Steporwanto itu. Jadi itu menjadikan sebuah kurikulum, dan itu bab pertama itu bab iman, Islam dan ihsan gitu. Itu yang pertama itu. Jadi di sini saya utamakan tauhid dulu gitu memang di sini, meskipun ya materi-materi yang fikih, tafsir, tajwid itu juga tetap diajarkan itu tetap menjadikan sebuah materi pokok gitu ya. Tapi pertama memang materi tentang keimanan, ketauhidan gitu. Nah, anak-anak di sini kan sekolah semua, Pak. Apa di sekitar sini ada lembaga-lembaga pendidikan formal gitu yang dekat? Oh, sangat dekat, Mbak. Ada banyak. Dari SD, otomatis SD banyak itu, jaraknya paling sekitar tidak ada sekilo ya, Pak ya, SD. Ada sekilo ya? Tidak ada. Kalau yang SMP itu sekitar sekilo. Nah, itu SMP Negeri 29, terus MTS Negeri 2, itu yang MTS. Nah, terus yang level SMA, tingkat SMA itu sekitar, kalau dari pendopo ini sekitar 1,5 kilo. Nah, itu juga ada perguruan tinggi juga itu di sana. Kalau SMA-nya? SMA-nya ya di sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo ya. Itu, tapi itu swasta, Mbak. Kalau yang negeri di ini kurang lebih sekitar 8 kilo kalau negeri. Kalau yang SMP SMA negerinya gitu. Ya. Kalau SMK itu banyak, yang swasta banyak di sini. Iya, jadi kalau ada yang dari luar daerah itu masih sekolah, kemudian ingin mesantren di sini kan, sekolah formalnya tetap bisa berlanjut. Ya, insya Allah bisa, dan kami bantulah untuk arahnya di mana yang, tapi ya sesuaikan dengan minat mereka, mau di kejuruan atau di umum itu kan kita hanya membantu informasi saja gitu, sesuai dengan selera mereka sama orang tuanya gitu. Terus ceritanya bisa sampai bernaung di Yayasan Solo Spirit Islam ini bagaimana, Pak? Ya, awalnya saya itu resign dari perusahaan itu untuk mengelola di lereng Merapi. Awalnya seperti itu. Kemudian ada satu dan lain hal yang di lereng Merapi itu akhirnya belum terwujud, belum bisa kita realisasikan, sambil nunggu proses yang ada beberapa kendala itu kami membuka kegiatan di sini gitu. di Purworejo ini. Jadi ini dapat support dari yayasan sangat banyak sekali sini, Pak. Terus kalau dilihat dari penjelasan Pak Wi tadi tentang kurikulum pembelajaran yang disampaikan, itu kan juga di samping itu ada nggak keterampilan kemasyarakatan yang dilatihkan pada anak-anak? Ada, Mbak. Jadi
Apa saya saja, Pak? memang mempunyai cita-cita. Nah, cita-cita atau harapan mereka-mereka yang sudah mengaji di sini itu ketika sudah tamat SMA atau sudah selesai itu mereka mempunyai keahlian atau keterampilan. Salah satu di sini materi yang wajib itu ya, itu kursus komputer, Mbak. Itu kursus Wajib komputer. itu ya? Wajib itu jadi materi wajib. Kemudian kalau yang terus minggu juga kewirausahaan pertanian. Itu ada lahan, itu bagaimana budidaya pertanian seperti pohon pisang yang kualitasnya kualitas bagus itu ya sebenarnya ya. Iya. Pohon cabai, kemudian yang lain-lain lah. Artinya mereka itu dalam hal perekonomian juga saya pikirkan gitu ya, Iya. saya realisasikan itu. Kemudian yang berkaitan dengan teknologi, di samping itu kita juga mengajarkan kalau ada yang mau belajar tentang teknisi komputer, teknisi HP, itu juga kami ada di situ. Kemudian yang berkaitan dengan masyarakat, supaya keluar dari sini itu punya bekal. Jadi kami di sini saya latih yang untuk pemasarakatan, misalkan jadi khotib. Jadi khotib ya. Oke. Bu, monggo Bu, monggo. Nah, ini ada santunan anak yatim, Mbak, malam ini. Oh, malam ini ya. Oke, itu mulai pada berdatangan. Mas, Salim dulu. ayo. Bu, monggo enggak, Bu? Terus keterampilan usaha lain apa saja, Wid? Ada Mbak yang sudah berjalan itu seperti peternakan. Bagaimana Peternakan, ya. mereka budidaya ayam, tapi ayam yang kira-kira tidak bermodal banyak gitu loh, kayak ayam kampung itu kan ya juga mudah, tapi harga perajuannya juga lumayan gitu loh. Terus ikan, Perikanan, gitu. ya. Ikan perikanan itu pun juga kan kolam-kolamnya tidak kolam yang ya sebagian cuma pakai karung masukin tanah itu kan gini, yang simple-simple gitu lah, yang memungkinkan untuk dipraktekkan itu. Jadi memaksimalkan potensi alam. Betul. Ya, kalau perdagangan ada, Pak? Ada. Jadi kita juga anak-anak itu selama ini ada yang punya keahlian di misalkan begini, bikin keripik gitu loh. Bikin kalau yang monggo Bu. Monggo. Nggih monggo. Tidak, nggih. Jadi yang mereka sudah punya ini saya ajarkan bagaimana cara pengemasan sekaligus cara marketing itu sudah berjalan gitu. Ya, Itu yang produksi yang sederhana gitu, Mbak. Ya. Itu kan di sini kan hasil bumi kan cukup murah gitu juga gitu, kayak singkong DPT singkong itu kan murah-murah gitu di sini. Tetapi ya sudah sampai kita di titik angkringan kalau bal-balan ya ke toko-toko besar gitu. Itu sudah berjalan gitu. Ya. Terus rencana pengembangan Pak Wid untuk ke depan bagaimana? Nah ini lahan yang depan ini kan ini statusnya ini wakaf, Mbak. Wakaf di yayasan, saya wakafkan ke yayasan ini. Ya. Nah kalau yang di belakang itu juga sudah milik yayasan. Oh, di belakang pendopo ini ya? Nah, ini lebih lebar.